Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Ade Suryadi. Kali ini kita akan mulai seri baru ya di channel saya, dan saya akan mulai membahas dari awal tentang framework kode igniter versi 3 ya. Jadi saya masih bahas yang versi 3. Next, saya akan bahas yang versi 4. Tapi di seri ini saya akan bahas semuanya ya. Nanti bertahap ya, videonya akan bertahap ya. Dan di video kali ini saya akan bahas pengenalan dan sekaligus cara menginstal kode igniter ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu kode igniter ya. Dan pastinya teman-teman harus sedikit lah ya, intinya sedikit tahu tentang PHP ya. Jadi teman-teman tidak boleh langsung ke kode igniter. Saya sangat menyarankan teman-teman belajar dulu PHP yang biasa, yang natif ya, sebelum masuk ke kode igniter. Tapi tidak masalah ya teman-teman langsung masuk ke kode igniter, tidak masalah. Cuma alangkah lebih baiknya teman-teman tahu basicnya terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita mulai seri kode igniter versi 3 ini. Jadi yang pertama, untuk kita menginstal kode igniter, pastikan teman-teman sudah menginstal XAMPP ya. XAMPP seperti ini ya. Dan ini saya pakai XAMPP yang terbaru, compiler 2019 ya. Kalau kalian download di apacefriends.org ya, ini versi yang paling baru ya. Ada di video saya cara menginstal XAMPP ya, kalian bisa cari aja. Jadi pastikan XAMPP-nya sudah terinstall. Next, setelah itu kita harus download dulu kode igniter ya. Caranya kita bisa search di sini kode igniter ya. Langsung muncul di urutan pertama kode igniter web framework. Kalau kita baca di penjelasannya nih di yang ada di Google ya. Menurut Wikipedia, kode igniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk membangun situs web dinamis ya, dengan menggunakan PHP. Kode igniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Jadi sudah dijelaskan bahwa kode igniter adalah framework PHP. Jadi teman-teman kalau yang sudah paham atau sudah mengenal PHP dasar, maka pasti akan mudah untuk memahami kode igniter karena basicnya PHP. Lalu tidak hanya soal PHP di sini, tapi kode igniter menganut konsep MVC, model view controller. MVC itu dibangun dengan konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi teman-teman kalau mau urutan belajar itu ada dari mulai PHP basic yang struktural, naik ke PHP OOP, Object Oriented Programming, baru naik ke framework kode igniter MVC-nya ya. Maka itu linear ya. Tapi kalau teman-teman langsung ke kode igniter itu nggak linear ya. cross line ya. Artinya langsung belajar yang lebih tinggi. Tapi tidak apa ya, kode igniter ini sudah memberikan panduan bahwa orang itu akan lebih cepat membangun web ya dibanding dengan membuat coding dari awal ya. Seperti itu. Tapi balik lagi, kalau tidak punya basic akan susah juga gitu.
Ya, itu sedikit penjelasan dari saya tentang CodeIgniter. Intinya, CodeIgniter adalah framework PHP. Jadi jangan pernah bahas JavaScript, Node.js, React di CodeIgniter karena CodeIgniter adalah framework PHP. Selain CodeIgniter, ada beberapa framework PHP lainnya seperti Laravel. Ya, itu salah satu framework PHP ya. Dan menurut saya merupakan tandingannya. Jadi banyak pengembang Laravel dan CodeIgniter juga banyak. Selain PHP, framework lain seperti JavaScript juga ada framework seperti React ya. Itu juga salah satu framework JavaScript ya. Atau Vue ya. Tuh. Nah, untuk memulai menggunakan CodeIgniter, kita harus download dulu. Coba kita buka ya websitenya. Nah, ini adalah website homepage-nya dari CodeIgniter ya. Jadi ada menu download, dokumentasi, komunitas, contribute ya. Bahwa CodeIgniter ini adalah framework open source. Jadi dikembangkan dan digunakan secara gratis. Teman-teman yang paham bisa ikut mengembangkan ya. Jadi bisa mengembangkan atau memberikan informasi bug, error di GitHub bisa ya. Nanti ada tim dari seluruh dunia yang bergabung di situ. Jadi dikembangkan bersama-sama ya, karena open source. Dan saat ini kita framework CodeIgniter ini sudah di versi 4.0, jadi bukan versi 3 ya. Tapi saya di sini akan membuat video yang masih menggunakan versi 3. Kenapa? Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara versi 3 dan versi 4. Jadi, saya akan mulai dari versi 3 terlebih dahulu supaya teman-teman bisa paham. Jadi, kalau versi 4 ini memang dibuat lebih expert yang memang sudah paham di versi 3-nya. Jadi, kalau langsung ke versi 4, saya rasa akan kesulitan ya. Tergantung juga ya kemampuan teman-teman. Kalau memang sudah mahir ya bisa aja langsung ke versi 4. Tapi saya akan bahas di sini adalah versi 3 terlebih dahulu. Di seri CodeIgniter versi 3 ini saya akan bahas yang versi 3-nya terlebih dahulu. Sampai nanti kita membahas studi kasus. Baru nanti saya akan buat video lain ya untuk versi 4-nya. Dan ini masih baru ya versi 4-nya, rilis sekitar tahun 2020 ya, Februari kalau nggak salah ya. Jadi masih sangat, versi 3 juga masih sangat banyak penggunanya ya. Nah, di sini ada menu read manual book ya. Kita bisa baca dokumentasinya. Dan di sini juga ada penjelasan sedikit ya, kenapa memilih CodeIgniter. Katanya nih, framework with small footprint ya. Jadi filenya kecil. Kalau kalian download paling cuma 2 MB dan sudah termasuk user guide. Ya, cuman kalau yang CodeIgniter 4 dia cuman 1,2 MB loh. Jadi lebih kecil lagi. Cuman plus 6 MB for the user guide, jadi ditambah 6 MB untuk user guide-nya ya. Tapi kalau CodeIgniter tanpa user guide cuma 1,2 MB, jadi semakin lebih kecil lagi ya. Artinya pengembangannya dari CodeIgniter 3 ke CodeIgniter 4 ada perubahan ya, dari segi file lebih kecil. Dan simple solution over complexity, jadi sederhana ya dan bisa menangani program yang kompleks ya. Lalu clear documentation, jadi dokumentasinya bagus ya. Ya, jadi penjelasannya bagus dan semuanya ada di dokumentasinya. Lalu ada strong security, jadi di sini juga CodeIgniter menerapkan
security ya, seperti XSS ya. Lalu ada CSRF ya. Itu biasanya sudah bisa diterapkan ya. Nah, itu beberapa penjelasan tentang kenapa kita harus menggunakan kode igniter ya. Nah, untuk mendownload versi 3, kita bisa klik menu download. Ya, lalu di sini ada pilihan ini kode igniter 4. Perlu diketahui nih, kode igniter 4 the upcoming version of the framework ya, atau yang terbaru. Lalu di sini dia menggunakan PHP-nya 7.2. Nih, harus teman-teman perhatikan PHP yang digunakan di kode igniter 4 adalah versi PHP 7.2. Ini sangat berpengaruh terhadap SAM. SAM yang teman-teman gunakan harus versi yang terbaru yang mendukung versi PHP 7.2 ke atas. Ya. Bahkan sekarang versi PHP itu sudah 7.4. Jadi harus diperhatikan itu ya. Kalau yang versi 3 terakhir adalah versi 3.1.11, ini adalah versi terakhir dari versi 3 dan masih menggunakan PHP 5.6 ke atas. Nah, jadi kalau SAM atau web servernya masih PHP 5.6, dia masih support. Nah, maka dari itu saya masih akan menggunakan kode igniter 3 ya, karena ini masih pastinya akan masih berjalan lah sekitar berapa tahun ke depan, masih akan tetap eksis ya gitu. Walaupun nantinya akan tergantikan oleh versi PHP 7.2 ya. Ya, jadi perbedaan PHP versi ini juga penting ya, karena sintak yang tadinya terbaca di PHP 5 ternyata tidak terbaca di PHP 7 atau sudah berubah gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini juga sebenarnya disediakan juga versi yang old, versi 2 ya. Tapi ini sudah lumayan jarang digunakan ya. Jadi sudah rata-rata sudah beralih ke versi 3. Nah, untuk mendownloadnya kita tinggal klik download aja di sini. Ya, ini tinggal kita tunggu downloadnya. Ya, sambil menunggu download ya. Nantinya di dalam file download itu sudah terinstall user guide atau dokumentasi ya. Jadi dokumentasi itu ini documentation. Nah, di sini ada dokumentasi yang kode igniter 3 atau kode igniter 4 ya ini. Nah, pilih yang online. Nah, ini adalah semacam manual book lah ya, tapi online ya. Termasuk cara menginstal ya, tutorial, banyak sekali di sini, itu lengkap semua. Jadi kode igniter sudah menyediakan panduan yang sangat lengkap lah. Ya, kalau kalian bahasa Inggrisnya lumayan bagus, pasti akan mudah untuk mempelajari. Ya, semua di sini sudah dibahas. Ya. Nah, saat kita mendownload, nanti di dalam file download itu akan terdownload juga ini user guide-nya, dan kita bisa jalankan di versi online dan sama, tampilannya sama persis seperti ini ya, cuman kita bisa jalanin secara offline. Kalau ini kan pakai kuota ya, pakai internet. Kalau yang offline tidak ya, kita jalaninnya di localhost. Paham ya sampai sini? Nah, ini kita sudah terdownload ya. Coba kita buka, ini masih di file zip. Nah, ini ya. Nah, ini isinya. Lalu kita pindahin dulu. Saya cut dulu. Kita masukkan ke folder htdoc. htdoc. Nah, di sini. Lalu kita ekstrak here ya.
extract here. Nah, nanti akan terbentuk file ini. Ini kita rename aja. Jadi apa nih nama filenya? Kode igniter ya. 3. Ya, jadi di rename. Lalu di dalamnya ada folder seperti ini, application, system, sama user guide. Jadi diperhatikan jangan sampai setelah folder ini ada folder lagi. Nah, itu nanti bermasalah ya. Jadi setelah htdoc bikin folder kode igniter, lalu di dalamnya ada file yang langsung ini, application, system, user guide. Udah, tidak boleh ada folder lain baru ini nanti di dalam folder ya. Biasanya seperti itu ya. Ya, kalau kalian tadi di sini extract file, maka dia akan ngebentuk file folder, lalu di dalamnya ada folder lagi. Makanya tadi saya extract here supaya tidak membentuk folder baru ya. Jadi itu diperhatikan. Nah, di dalam kode igniter itu terdapat 3 folder bawaan ya, yang dimana ada 2 folder ini merupakan folder inti. Nah, yang pertama application, itu untuk kita membuat coding ya, atau memanipulasi coding itu ada di folder application. Lalu di folder system ini dia berisi semacam library bawaan dari kode igniter ya, dan ini kita jarang sekali merubahnya ya. Jadi di folder system ini jarang sekali dirubah, jadi ibaratnya ini library-nya dari kode igniter. Lalu ada folder user guide. Nah, di sini folder user guide itu adalah web yang kita download tadi, yang user guide itu nanti masuk sini semua. Ya. Dan setelah itu ini hanya ada file JSON Composer bawaannya ya. Udah ya. Jadi intinya ada 2 folder yang wajib ada. Kalau user guide, kalau teman-teman misalkan ini menjadi berat atau ini sudah tidak penting lagi, bisa dihapus ya. Ya, jadi hanya 2 application dan sistem yang wajib ada, tidak boleh dirubah. Ya, itu yang harus ada. Lalu setelah kita membuat seperti ini, ya, kita tinggal jalanin. Kita buka lagi localhost / kode igniter 3. Kode igniter 3 itu dia nama foldernya. Nah, kita sudah muncul tampilan welcome to kode igniter. Artinya proses instalasi sudah berjalan ya. Jadi proses instalasi sudah berjalan. Artinya, teman-teman sudah berhasil menginstal kode igniter. Sangat mudah. Jadi menginstal kode igniter seperti itu. Tinggal di-download, lalu masukkan ke htdoc, dirubah nama foldernya sesuai keinginan, tinggal di jalanin. Dan kalau sudah tampil welcome, itu sudah jadi. Ya. Lalu kalau kita mau mengakses user guide, itu tinggal kita akses aja di sini /user guide. Nah, ini ya. Jadi ini adalah user guide versi offline yang bisa diakses secara offline. Jadi lebih hemat. Ya, jadi kalau kalian mau mengakses user guide secara online, bisa di webnya kode igniter. Tapi kalau yang offline bisa di-download ya, lalu diakses menggunakan /user guide. Ya, kalau di sini kita lihat, ini cara instalasi ada di sini. Kita bisa lihat ini cara download, lalu ini installation instruction. Nah, ini bisa kalian baca ya. Lalu ini yang getting started.
ya. Jadi sebenarnya kalau udah diinstal udah langsung mulai, kalian bisa langsung menggunakan kode igniter. Oke, lalu saya akan jelaskan sedikit di mana kode igniter itu menganut konsep MVC. Jadi pada dasarnya saat kita mengakses kode igniter, itu yang tampil adalah welcome. Ini ada settingannya, namanya root, ya, routing. Jadi dimanipulasi supaya di routing, ya, routing, lalu baru masuk ke controllernya. Pada dasarnya di kode igniter adalah susunan URL-nya itu adalah, ini konsepnya ya, di kode igniter itu sudah clean URL. Jadi yang diakses pertama kali ini namanya domain ya. Kalau nanti sudah di hosting, ini kan domain. Adalah setelah domain adalah apa? Namanya itu controller. Ya. Di sini dijelaskan nih. Ya, controller yang ditemukan itu namanya welcome. Jadi kalau kita akses controller seperti ini, welcome. Nama controllernya itu welcome. Error ya. Nggak nemu gitu. Kenapa nggak nemu ya? Karena di settingan awal sebelum kita apa-apa ini, kode igniter itu ada index sebelum controller. index.php/controller. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah index.php baru diikuti dengan controller. Ini nanti kita bisa hilangkan ya, cara menghilangkan index di kode igniter nanti ada caranya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, setelah index itu baru controllernya. Ya. Lalu di dalam controller itu ada yang namanya method, ya, atau fungsi lah ya, function, fungsi. Kalau di OOP disebutnya method ya. Metodenya itu pasti yang pertama di load itu adalah method index. Ya, coba kita slash index. Nah, ingat ya. Jadi ini adalah struktur pemanggilan dari URL di kode igniter. Jadi sudah clean URL sebenarnya. Tinggal kalau lebih bagus lagi ini kita bisa hilangkan index.php supaya tidak ada ekstensi PHP di sini ya. Jadi lebih clean lagi. Jadi untuk mengakses URL ya, jadi susunannya adalah controller dilanjutkan dengan method ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan parameter atau argumen. Nah, ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Lalu di mana kita bisa melihat file welcome ya. Di sini sudah dijelaskan untuk file welcome itu ada di application controller/welcome ya. Coba kita buka application controller. Nah, di sini ada file namanya welcome.php. Nah, ini keunggulannya juga. Jadi saat kita mengakses nama controller, kita tidak perlu menuliskan ekstensi .php-nya. Jadi cukup menuliskan nama controllernya saja. Kalau kita buka, ya, di sini saya membuka dengan Visual Studio Code. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah sampel untuk membuat controller. Ya, sampel controller yang diberikan oleh kode igniter. Ya. Lalu tadi kan ada metode index ya. Nah, ini metode index. Ya. Lalu tampilan yang ini di mana? Welcome to kode igniter. Di sini di saat metode index itu dia mengambil sebuah view dari welcome message. Ya. Ya. Sebenarnya ini sebuah file welcome message.php. Cuman di kode igniter sekali lagi tidak menggunakan ekstensi di belakangnya. Jadi cukup menggunakan nama filenya, welcome message. Lalu di mana file ini? File ini ada di, kalau dilihat di sini, application/view
/welcome message. Jadi ada di folder application view welcome message. Nah ya, ini ya. Jadi ini ada struktur HTML, welcome to CodeIgniter, ini ada kode CSS. Nah, di sini ada keterangannya nih, welcome to CodeIgniter dan sebagainya. Ya. Jadi itu ya, untuk mengakses CodeIgniter ada urutannya dari controller, method ya, untuk membuka sebuah file. Lalu urutan untuk membuat sebuah controller itu nama filenya di controller, lalu kita bisa load sebuah view. Jadi kalau di contoh yang ini, welcome, ini baru menganut konsep controller dan view ya, belum MVC. Kalau MVC itu model. Nah, di sini di folder application itu ada folder model, ada folder controller, dan ada folder view. Nah, itu yang dinamakan konsep MVC, model, view, controller. Tetapi kalau yang tadi di contoh yang welcome, ini dia masih menggunakan dua konsep ya, yaitu controller dan view. Boleh nggak sih? Boleh ya. Bisa nggak kita gunain semuanya? Bisa. Cuman penerapannya nanti tergantung dengan kebutuhan. Model itu biasanya digunakan untuk mengambil data. Tapi di contoh ini kan kita belum mengambil data ya, hanya menampilkan sebuah halaman. Jadi belum waktunya untuk menggunakan model. Bisa nggak sih kita pakai controller aja? Jawabannya bisa. Ya. Tapi kalau pakai view aja nggak bisa, karena view itu hanya untuk tampilan. Ya. Semuanya itu harus melalui controller. Ya. Model ke controller, view ke controller. Ya. Jadi kalau modelnya nggak ada, controller dan view masih bisa jalan. Kalau nggak ada view, controller juga masih bisa jalan. Jadi bisa dibuat controllernya view-nya langsung di dalam controller. Namun sebaiknya penggunaan MVC ini diterapkan ketiganya itu diterapkan ya. Itu akan lebih bagus. Oke, jadi itu untuk video saya yang pertama ini tentang CodeIgniter versi 3, yaitu cara menginstal CodeIgniter dan sedikit penjelasan tentang cara mengakses CodeIgniter. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Di video selanjutnya saya akan bahas untuk cara membuat CRUD sederhana menggunakan CodeIgniter dengan menggunakan konsep MVC-nya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.